Aku entah bagaimana bisa punya pacar Slime. Dia berubah wujud setiap hari. Kemarin dia adalah adik perempuan tetangga yang lembut dan baik hati. Kemarin dia adalah mahasiswi yang muda dan cantik, dan hari ini dia adalah dewi di hati banyak otaku. Slime ini meniru dengan sangat detail. Aroma tubuhnya pun sama persis. Aku sangat khawatir. Bagaimana jika aku tidak sengaja menghamili Slime? Saat aku baru pulang dan membuka pintu, seorang wanita cantik maju membantuku melepas jaketku. Sambil melepas, dia bertanya, "Sayang, apakah kamu mau makan dulu atau mandi dulu? Atau memakan aku?" Seketika, aku merasa darahku dengan cepat terkonsentrasi di satu titik. Tapi aku segera menyadari situasinya dan dengan cepat menjauhkan tangan Nai-Nai. "Ini Alanmu, kan?" Dingga, Nai-Nai menjulurkan jari telunjuknya, membuat ekspresi lucu. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya dengan cepat meleleh, berubah menjadi gumpalan cairan merah muda yang tidak diketahui. Tingginya hanya setengah dari tinggiku. Aku tidak merasa terkejut sama sekali. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Aku sudah di sini selama sebulan. Aku selalu menyewa apartemen sendirian. Dan seminggu yang lalu, makhluk ini tiba-tiba muncul di rumahku. Sepertinya Slime. Meskipun aku memang terkejut saat itu. Tapi dia sepertinya tidak berniat menyakitiku. Dia tidak hanya tahu namaku, tapi juga dengan sendirinya berkata ingin tinggal bersamaku. Setiap kali aku pulang kerja, dia akan berubah menjadi berbagai wujud untuk menggoda aku. Seperti CEO wanita dingin di dekat sini. Wanita karir, bahkan dia bisa berubah menjadi siswi SMA. Tapi aku selalu menahannya. Aku tidak berani menyentuh Alanmu. Tapi hari ini benar-benar ancaman super. Dia adalah dewiku. Bagiku, seorang penggemar stocking dan kaki, ini seperti serangan kritis. Aku mengganti sandalku dan berjalan ke ruang tamu. Aku melihat makanan di atas meja. Ternyata ucapan Alanmu bukan hanya untuk bermain peran denganku, tapi dia benar-benar menyiapkan makanan. "Kamu membuatnya?" "Betul. Cepat coba." Alanmu menatapku dengan ekspresi penuh harap. Ini membuatku tanpa sadar menggerutu dalam hati. Kenapa Slime bisa punya begitu banyak ekspresi? Meskipun aku merasa tidak nyaman. Aku mengerutkan kening dan mencicipi sedikit. Tapi aku terkejut menemukan bahwa rasanya sangat enak. Sangat lezat. "Aku terkesan padamu. Katakan lebih banyak pujian untukku." Alanmu mengeluarkan sepasang tangan dan menyilangkan jarinya dengan malu-malu. Sepertinya dia ingin membuat. Dia menyilangkan tangan di dada dengan ekspresi puas. "Hebat, hebat." Aku mengatakannya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, aku tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi seperti itu hari ini?" "Ah, kamu membicarakan ini?" Alanmu sambil memastikan denganku, mengubah bagian atas tubuhnya. Kembali menjadi seperti Naina, sementara bagian bawah tubuhnya masih seperti lumpur. Pemandangan ini benar-benar aneh. Jika orang yang tidak tahu situasinya melihatnya, mereka pasti akan mengira ada kasus pembunuhan di sini. Seorang gadis remaja yang dipotong-potong. Tapi aku sudah terbiasa. Bahkan tidak memengaruhi nafsu makan sama sekali. Ya, seharusnya. Kamu belum pernah melihat gadis yang kamu tiru sekarang, kan? Tapi karena aku melihatnya di komputermu. PFFT. Aku menyemburkan nasi dari mulutku sekaligus. Kelewatan. Kamu menyia-nyiakan makanan yang sudah dibuat dengan susah payah oleh orang lain seperti itu. Jangan pedulikan hal semacam itu. Siapa? Siapa yang menyuruhmu menyentuh komputermu sembarangan? Apa masalahnya? Apakah kita berdua perlu dipisah? Bukankah kita memiliki hubungan yang saling memahami dan lengket seperti lem? Tidak juga, aku memprotes. Alanmu tidak memedulikan protesku. Lumpur di bagian bawah tubuhnya dengan cepat menggeliat di lantai. Seperti ular yang lincah, dia datang di depanku. Karena dia dalam kondisi setengah wanita. Tingginya sangat pendek, menatapku dari bawah. "Mingyuan, kamu ini." "Mingyuan, aku terus-menerus menggodamu seperti ini, tapi kamu tidak pernah menyentuhku. Aku pikir kamu tidak tertarik pada wanita. Ternyata kamu malah mencuri-curi pandang." "Mencuri pandang apanya? Bukankah begitu? Kamu tidak menyentuhku yang ada di sampingmu, malah melihat wanita liar seperti itu." Licik sekali. Meskipun Alanmu yang berubah itu masih mengenakan masker, tatapan penuh dendam itu benar-benar sangat mematikan. Tidak, tenanglah. Orang ini adalah Slime. Ini adalah rutinitasnya. Aku segera menggelengkan kepala. Aku sudah agak penasaran sebelumnya. Ketika kamu berubah menjadi bentuk manusia, pakaian juga bisa berubah. Ya, tentu saja. Apapun yang aku makan, aku bisa mengubahnya. Aku tiba-tiba teringat lagi. Tentang masker tadi. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat wajah. Di balik masker itu, bisakah kamu memperlihatkan wajahnya kepadaku? Benarkah? Karena aku hanya melihat wujud wanita itu di komputer, aku belum melihat wajahnya. Jadi, melepas masker mungkin terlihat aneh, ya kan? Bagaimanapun, ini adalah improvisasiku. Kalau begitu, tidak jadi saja. Aku langsung membatalkan ide itu. Kalau di balik masker itu, benar-benar wajah yang aneh,
Mungkin akan memengaruhi perasaanku di masa depan saat menonton karya-karya Guru Nana. Saat aku masih memikirkan hal-hal yang tidak penting ini, Alanmu terus berubah sedikit demi sedikit. Tubuhnya juga berangsur-angsur bertambah tinggi, melingkarkan kedua tangannya di leherku. Apa? Kamu ternyata menyukai wanita seperti ini? Suka diperlakukan kasar? Yang Alanmu maksud, mungkin ada semacam atribut polos? Ya, aku berusaha keras menyangkal dengan wajah tenang. Tidak, bukan begitu. Tidak apa-apa, kok. Asalkan kamu bilang, aku akan melakukan apa saja. Setelah Alanmu mengucapkan kalimat itu, tubuhnya kembali berubah menjadi seperti wujud sempurnanya. Kenapa? Ternyata pakai masker tetap saja tidak bisa. Sepertinya karena aku tidak menyerangnya, Alanmu salah paham lagi. Tubuhnya kembali berubah. Kalau yang ini, bagaimana? Apa kamu suka? Kali ini Alanmu berubah menjadi gadis lain lagi. Wajahnya tidak memakai masker. Dan gadis ini, aku juga mengenalnya. Jadi, aku terkejut dan membuka mulut lebar-lebar. Gao Gongsan, di wajah Alanmu terpancar senyum lembut. Senyum itu terlalu alami dan terlalu mirip dengan aslinya. Sampai-sampai aku merasa sedikit linglung. Gao Gongsan adalah siswa SMA yang bekerja paruh waktu di minimarket tempatku bekerja. Karena dia sekolah, jadi waktu kerjanya sangat pendek. Hanya saat hari libur dia bisa bekerja seharian penuh. Gao Gongsan yang berubah menjadi Alanmu saat ini mengenakan seragam pelaut. Rambutnya tergerai, mulutnya kecil seperti ceri, sangat menyedihkan. Ekspresi Gao Gongsan seperti ini, aku belum pernah melihatnya. Gao Gongsan yang ada di ingatanku. Selalu tidak banyak bicara. Meskipun masih sangat muda, tapi dia sangat serius dalam bekerja. Kemampuannya juga sangat bagus. Kenapa kamu berubah menjadi Gao Gongsan? Kamu suka? Bukankah kamu bilang di tempat kerjamu ada junior yang imut? Aku diam-diam mengikutimu ke tempat kerjamu dan melihat gadis itu. Aku diam-diam membuntutimu ke tempat kerjamu dan melihat gadis itu. Bagaimana? Sama persis, kan? Aku menelan ludah. Benarkah sama persis? Bahkan aku bisa mencium aroma Alanmu dengan jelas. Itu aroma yang sama persis dengan Nona Gaogong. Sebelumnya, Alanmu. Meskipun pernah berubah menjadi gadis lain, tetapi tidak pernah seperti ini sampai bisa meniru aroma sampo. Orang di depanku ini Alanmu atau Nona Gaogong? Atau, aku menggigil dan menggelengkan kepala. Membuat diriku sadar. Apa yang sedang kupikirkan? Alanmu ya Alanmu. Dia adalah monster Slime. Bagaimana aku bisa memiliki perasaan seperti itu padanya? Sudahlah, aku segera mendorong Alanmu hingga dia terduduk di tanah. Aduh, sakit. Alanmu menunjukkan ekspresi kesakitan dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Xia Shuming Yuan Sensei jahat sekali. Itu ekspresi yang belum pernah diperlihatkan Alanmu sebelumnya. Membuatku kembali merasa panas dan bahkan sedikit bersalah. Aku pergi mandi. Aku sudah tidak bisa tetap tenang di sini. Aku hanya bisa melarikan diri dengan alasan mandi. Uhuk, berhasil kabur. Sementara Alanmu menatap arah lariku sambil menyentuh wajahnya. Wajahnya memerah. Benar, aku paling suka Xia Shuming Yuan Sensei. 20 menit kemudian, aku yang akhirnya tenang keluar dari kamar mandi. Aku kembali ke kamarku. Kalau begitu, aku juga ikut. Jangan. Kau tidur di ruang tamu hari ini. Dan jangan menggunakan wujud Nona Gaogong. Untuk berbicara denganku lagi. Aku segera berlari kembali ke kamarku dan mengunci pintu. Terdengar suara ketukan dari luar pintu. Jahat sekali. Sebelumnya, kita berdua. Bukankah selalu tidur bersama? Hari ini tidak boleh. Sesekali berikan aku ruang pribadi. Xia Shuming Yuan Sensei, kau pasti ingin selingkuh, ya? Apa? Pasti ingin melihat gadis-gadis di komputermu itu, kan? Makanya? Tidak kok, aku tidak mau. Daripada Xia Shuming Yuan Sensei memberikannya pada mereka. Lebih baik berikan padaku. Memberikan apa? Jangan katakan hal seperti itu padaku. Kata-kata yang mudah disalahpahami. Aku menutup telingaku dengan tangan dan buru-buru masuk ke dalam selimut. Perlahan, aku merasa kelopak mataku semakin berat, dan tatapanku akhirnya jatuh tanpa sengaja pada lekukan berat di samping tempat tidurku. Biasanya Alanmu berbaring di sana. Sejujurnya, setelah terbiasa dengan keberadaan makhluk itu di sisiku, tidur sendirian ternyata membuatku merasa kesepian. Keesokan paginya, aku merasakan sesuatu di tubuhku. Dengan perlahan membuka sedikit mataku. Ngomong-ngomong, kenapa aku merasa ada sesuatu menindih tubuhku? Apakah aku ketindihan? Sudah bangun? Wah, suara tiba-tiba itu membuatku terkejut. Aku menemukan ada gumpalan cairan berwarna merah muda di perutku, jelas itu adalah Alanmu. Sadar. Apa? Alanmu? Setelah kejadian ini, aku sama sekali tidak mengantuk. Aku memegangi dahiku dengan tangan. Keringat dingin terus mengalir. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa masuk? Itu sangat mudah bagiku. Aku masuk melalui celah pintu. Jangan katakan itu dengan begitu santai. Itu terlalu menakutkan.
seperti film horor. Jangan bilang begitu. Alanmu berkata sambil perlahan berubah lagi menjadi Nona Gaogong, dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Kamu sangat bersemangat di pagi hari. Aku menarik napas dingin dan buru-buru mendorong Alanmu dari tubuhku. Kumohon, jangan gunakan wajah Nona Gaogong untuk mengatakan hal seperti itu lagi padaku. Xia Shuming Yuan berkata, sambil melihat jam di sampingnya. Kemudian matanya terbelalak kaget. Sudah jam segini? Aku ingat sudah memasang alarm. Karena melihat Xia Sensei tidur terlalu nyenyak. Aku bersiap untuk pergi bekerja. Sayang, apakah kamu akan pergi bekerja? Omong kosong. Ah, bukan. Jangan panggil aku sayang. Alanmu tiba-tiba mendekatiku, lengannya berubah menjadi lendir. Dan melilit tubuhku. Jika aku tidak menciummu sebagai perpisahan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bekerja. Sayang. Bukankah kita suami istri? Tentu saja bukan suami istri. Bahkan jika seorang istri sungguhan. Aku tidak akan begitu keras kepala jika suamiku hampir terlambat. Aku tidak peduli. Aku harus menciumnya. Alanmu hari ini sangat aneh, atau mungkin seharusnya. Alanmu menjadi sangat aneh setelah berubah menjadi Nona Gaogong. Aku berjuang beberapa kali. Tapi aku tidak bisa melepaskan diri. Sial, aku tahu. Aku meraung pasrah. Tidak ada jalan lain. Aku benar-benar tidak punya waktu. Hanya mencium Slime saja. Anggap saja itu mencium hewan peliharaan sendiri. Aku menciumnya dengan paksa. Alanmu yang dicium wajahnya mulai memerah. Xia Shuming Sensei. Kau terlambat lagi. Maaf, aku dengan malu-malu menggaruk bagian belakang kepalaku. Menunjukkan rasa bersalah, sambil mencuri pandang pada orang yang menegurku. Nona Gaogong, bukan palsu, tapi yang asli. Ekspresinya sangat tegas. Dibandingkan dengan di rumahku, melihat wajah itu. Aku tanpa sadar memikirkan kejadian pagi ini. Xia Shuming Sensei. Xia Shuming Sensei. Apa kau mendengarkanku? Maaf, sungguh. Kenapa roti-roti kedaluarsa itu tidak disimpan? Kemarin saat serah terima. Aku sudah secara khusus memesannya. Mungkin orang yang menggantikanku lupa. Alasan seperti itu. Xia Shuming Sensei. Anda sudah mengatakannya berkali-kali. Maaf. Baiklah, cepat pergi istirahat dan coba ganti seragam kerjamu. Ya. Kenapa aku yang sudah dewasa harus dimarahi seperti ini oleh seorang siswi SMA? Memalukan sekali. Segera aku mengganti seragam kerjaku. Aku ingin mengatur stok. Masalah mengatur stok. Serahkan saja padaku. Menyerahkannya pada Xia Shuming Sensei yang ceroboh, sungguh tidak membuat tenang. Xia Shuming Sensei, Anda bertanggung jawab atas kasir saja. Ya. Aku dengan lesu menyetujuinya. Pekerjaan kasir sangat membosankan. Aku terus memindai dengan pemindai kode batang. Barang-barang yang dipilih pelanggan. Halo, totalnya 10.880 yen. Setelah memberikan kembalian kepada pelanggan di depan, tidak ada lagi pelanggan yang mengantri untuk membayar. Aku melihat jam. Waktunya hampir istirahat. Sebentar lagi akan ada orang yang menggantikanku. Dan saat ini, beberapa siswa laki-laki dan perempuan yang sepertinya seumuran pelajar masuk ke supermarket. Seorang anak laki-laki mengecat rambutnya kuning. Seorang anak laki-laki memakai anting-anting, dan dua gadis itu, yang satu berambut hitam lurus panjang. Terlihat sedikit sopan, yang satunya gadis berambut pendek kuning, kulitnya perunggu. Sepertinya dia juga berandalan. Saat dia bercanda dan membuat wajah lucu dengan temannya. Anda bisa melihat tindik lidah dari lidah yang dia julurkan. Terlalu berlebihan. Para siswa ini, apakah mereka siswa SMA atau mahasiswa? Beberapa siswa SMA. Kadang-kadang Anda masih bisa mendengar suara berbicara, dan kemudian tiba-tiba terdiam karena suatu alasan. Hanya gadis berambut kuning yang menahan tawa. Ah, pelanggan, ini sama sekali tidak lucu. Tiba-tiba aku mendengar suara Nona Gaogong. Suara marah yang agak tertahan, seperti sedang menguliahi saya. Ini membuatku langsung melihat ke arah suara itu. Aku melihat Nona Gaogong berdiri dengan tangan di pinggang, memelototi empat berandalan itu. Ha! Apa katamu? Pria berambut kuning itu memelototi Nona Gaogong, fitur wajahnya terdistorsi dengan sangat berlebihan. Seolah ingin menunjukkan penghinaan sampai ke tulang. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, jelas aku tidak tenang dengan Nona Gaogong. Aku buru-buru menghampiri dan bertanya dengan hati-hati. Permisi, apa yang terjadi? Pelanggan ini minum jus, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ternyata begitu. Aku memegangi dahiku. Akhir-akhir ini banyak lelucon seperti ini di negara Sakura. Dan lihat gadis berambut pendek kuning itu juga memegang ponsel. Seharusnya dia merekam perilaku barusan. Tawa tertahan itu seharusnya juga karena itu. Tapi para berandalan ini benar-benar tidak punya otak. Apakah mereka pikir mereka sangat lucu? Mengunggah video semacam ini di platform media sosial. Bukankah pada akhirnya mereka sendiri yang menjadi korban perundungan daring? Setelah perilaku mereka ditunjukkan oleh Nona Gaogong, pria berambut kuning itu menjadi sedikit malu karena marah. Hah? Kenapa? Kami tidak akan tidak membayar.
Gadis berambut kuning di sebelahnya juga ikut menimpali. Ya, kami hanya ingin membuat video. Pemotretan palsu. Pemotretan palsu. Mengerti? Kuno. Wajah Nona Gaogong langsung menjadi suram dan berkata dengan dingin. Pokoknya, kalian hanya mengatakan akan membayar setelah ketahuan, kan? Dasar jalang bau, apakah kau meremehkan orang? Campur tangan. Gadis berambut kuning mengambil sebotol jus dan melemparkannya ke arah Nona Gaogong. Pasti jus kemasan itu akan pecah jika mengenai Gaogong-san. Karena khawatir Gaogong-san akan penuh dengan jus, tubuhku bergerak lebih cepat dari otakku. Aku langsung berdiri di depan Gaogong-san, melindunginya dengan tubuhku, dan sesaat sebelum melindunginya. Aku dan Gaogong-san saling bertatapan sesaat. Aku melihat keheranan dan ketakutan di mata Gaogong-san. Benar saja, jus itu meledak dan membuatku basah kuyup, dan barang-barang di sekitarku juga terkena dampaknya. Cepat lari. Hampir bersamaan dengan saat wanita berambut pirang itu melempar jus dan meledak, pria berambut pirang itu meneriakkan kalimat itu. Beberapa orang saling menarik lengan dan dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pria berambut pirang itu tidak lupa mengejek. Bodoh, idiot, itu yang pantas kalian dapatkan. Hahaha, seorang rekan kerja pria mengejar mereka keluar dan berdiri di pintu, meneriaki para berandalan itu. Brengsek, jangan sampai aku bertemu kalian lagi. Sangat bergaya Sakura. Setelah memastikan bahwa para berandalan itu sudah pergi dan tidak akan menyakiti Gaogong-san lagi. Baru saat itulah aku menyadari bahwa aku masih memeluk Gaogong-san. Aku segera melepaskan tanganku dan melambaikannya dengan panik. Maaf, tidak. Seharusnya aku yang minta maaf, dan terima kasih. Gaogong-san menundukkan kepalanya, matanya melihat ke tanah, dan berbicara dengan sangat pelan. Sama sekali tidak ada aura seperti saat menghadapi para berandalan tadi. Gaogong-san, kamu tidak terkena jus, kan? Untung ada Xia Shuming-san. Hanya sepatunya yang sedikit terkena. Tidak apa-apa. Daripada aku. Xia Shuming-san, cepat pergi ke toilet untuk membersihkan diri, lalu ganti pakaian kerja. Pakaian kerja yang diganti. Biarkan saja. Setelah pulang kerja, aku akan membawanya pulang untuk dicuci. Tidak perlu. Sambil berkata begitu, aku berlari ke toilet. Karena kepalaku juga lengket, aku hanya bisa mengambil baskom berisi air dan kembali ke ruang ganti dengan handuk untuk membersihkan diri. Saat itulah pintu ruang ganti dibuka. Aku pikir itu adalah rekan kerja yang mengganti shift. Sambil mempercepat mengeringkan rambutku, aku berkata dengan nada menyesal, maaf. Aku akan segera selesai. Karena suaranya adalah Gaogong-san, itu membuatku salah mengangkat kepala. Ternyata yang datang memang Gaogong-san. Gaogong-san tampak tenang dan memegang sesuatu di tangannya. Baskom berisi air dan handuk. Sudut mulutku berkedut. Itu. Gaogong-san, ini ruang kesehatan Nanggeng. Loh, ya, aku tahu. Benarkah? Ternyata sudah tahu ya? Kalau begitu baguslah. Tidak mungkin. Hei. Gaogong-san ada di ruang kesehatan Nanggeng. Dan sangat tenang. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja. Wajah Gaogong-san seperti memiliki rona merah tipis. Tapi ekspresinya yang tenang membuatku merasa itu hanya perasaanku saja. Kurasa satu baskom air tidak cukup, jadi aku mengambil baskom lain. Sekalian mengambil pakaian Tuan Xia Shuming Yuan. Yang kamu ganti. Tidak perlu. Sudah dicuci bersih. Pakaian ini, nanti juga pasti akan kuberikan pada Gaogong-san. Jadi, kumohon segera kembali ke ruang ganti Anda. Baiklah, Gaogong-san berkata dengan tenang. Meletakkan baskom air di samping, lalu berjalan ke pintu ruang ganti. Saat aku berpikir Gaogong-san akan pergi. Dan berencana untuk menghela napas lega. Klik, Gaogong-san mengunci pintu dari dalam. Aku bisa merasakan dengan jelas, ada tetesan air menetes dari dahiku. Aku tidak tahu apakah itu air yang belum kering. Atau keringat dingin. Itu. Gaogong-san? Boleh saya tanya, kenapa Anda mengunci pintu? Agar Tuan Xia tidak kabur. Kabur apanya? Cepat buka pintunya. Jika ada orang lain datang dan melihat pintu terkunci, kesalahpahaman akan besar. Kita berdua bisa dipecat. Hal seperti itu tidak masalah. Tidak masalah, sudahlah, jangan pedulikan hal seperti itu. Tuan Xia yang merepotkan, punggung Anda pasti tidak bisa dijangkau untuk digosok. Biar saya bantu ya. Benarkah tidak perlu? Apa kamu benar-benar tidak ingin aku menunjukkan rasa terima kasihku? Baiklah. Mendengar Gaogong-san berkata begitu, aku tidak enak untuk berkata apa-apa lagi. Lagi pula, pasti karena merasa bersalah. Merasa tidak bisa tenang jika tidak melakukan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Gaogong-san, sepertinya, adalah tipe orang yang tidak suka berhutang budi pada orang lain. Karena jaraknya terlalu dekat, dan aroma sampo dari tubuh Gaogong-san terus-menerus sampai ke hidungku. Tuan Xia, Anda benar-benar tumpul ya. Aku sudah seperti ini. Apa kau belum mengerti perasaanku?
Gao Gongsan memegang wajahku dengan kedua tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum itu, aku agak linglung. Ini tidak benar. Apakah dia menyukaiku? Dia kan siswi SMA, walaupun sudah 18 tahun. Jika aku bertindak, apakah akan ada masalah? Entah kenapa. Secara ajaib aku menatap Gao Gongsan dan bertanya dengan bodoh, kau benar-benar Gao Gongsan? Xia Shumingsan, apa yang kau katakan? Aneh sekali. Gao Gongsan memiringkan kepalanya, dengan ekspresi bingung. Maaf, aku menanyakan pertanyaan aneh ya? Hahaha, mungkin aku merasa sedang tidur. Sekarang aku sedang bermimpi ya? Jika ini benar-benar mimpi, aku tidak akan punya muka lagi. Untuk menemui Gao Gongsan lagi, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Xia Shumingsan. Apa kau di dalam? Aku datang untuk mengambil seragam kerjamu yang kotor. Mendengar suara Gao Gongsan yang asli dari luar pintu. Aku terkejut menatap Gao Gongsan di depanku. Bukan, Alanmu. Sampai sekarang aku tidak ingin mengatakan apapun. Kata-kata seperti kau bajingan yang memperalatiku. Aku hanya khawatir Gao Gongsan melihat Alanmu. Tunggu sebentar. Gao Gongsan, aku akan segera selesai. Sambil berkata begitu, aku membereskan pakaianku dan berkata kepada Alanmu dengan suara rendah, cepat cari tempat untuk bersembunyi. Tidak perlu kan? Apa maksudmu tidak perlu? Cepat bersembunyi. Aku mengangkat Alanmu yang berubah menjadi Slime dan melemparkannya ke lemari pakaianku. Lalu menahannya dengan punggungku. Aku masih bisa merasakan Alanmu terus memukul-mukul lemari pakaian. Diamlah. Jika kau berisik, aku akan menggelontorkanmu ke toilet. Setelah aku mengatakan itu, Alanmu benar-benar diam. Aku baru bisa bernapas lega. Aku pergi membuka pintu. Setelah membuka pintu, aku melihat Gao Gongsan. Masih dengan ekspresi yang sangat dingin. Gao Gongsan. Aku menyapa dengan canggung. Sekarang, setiap kali aku melihat wajah Gao Gongsan, aku langsung teringat Alanmu tadi. Berubah menjadi Gao Gongsan dan bersikap tidak tahu malu denganku. Xia Shumingsan. Apa kau sedang berbicara dengan seseorang tadi? Tidak kok. Mana mungkin. Di sini hanya ada aku seorang diri, kamu pasti salah dengar. Ucapku sambil melirik ke arah lemari pakaian. Sudahlah. Xia Shu, berikan pakaian yang kamu ganti padaku. Ini tidak perlu, kan? Xia Shu Sensei, berikan padaku pakaian yang sudah kamu ganti. Ini tidak perlu, kan? Benar-benar tidak perlu repot-repot. Xia Shu Sensei, apakah kamu benar-benar ingin aku masuk dan mengambilnya sendiri? Alis Nona Gaogong bergerak sedikit, membuatku merasakan tekanan yang tidak kecil. Aku sama sekali tidak meragukan Nona Gaogong yang keras kepala. Benar-benar akan masuk ruang medis Nangeng. Jika Alanmu ditemukan saat itu, akan semakin merepotkan. Aku hanya bisa dengan berat hati menyerahkan seragam kerja yang terkena minyak dan jus buah kepada Nona Gaogong. Kalau begitu, aku pergi dulu. Besok aku akan mengembalikan seragam kerja yang bersih kepada Xia Shu Sensei. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah mengantar Nona Gaogong pergi, aku menyeka keringat di dahiku. Berbicara ke arah lemari pakaian, oke, tubuh asliku sudah pergi. Kamu boleh keluar sekarang. Namun, tidak ada gerakan sama sekali. Hei, apa-apaan ini? Aku berjalan ke lemari pakaian dan membuka pintunya. Aku menemukan Alanmu berbaring di dalamnya tanpa bergerak. Ini membuat hatiku langsung mencelos dan segera memeluk Alanmu keluar. Dengan lembut menepuk tubuh Alanmu, tetapi tidak ada respon sama sekali. Hei. Jangan mempermainkanku. Ini pasti lelucon, kan? Namun, Alanmu tidak memberikan respon sama sekali. Mungkinkah karena aku menaruhnya di lemari pakaian sehingga kekurangan oksigen? Apa yang harus kulakukan? Alanmu, maaf, aku tahu aku salah. Cepat bangun. Hei. Alanmu yang sedari tadi tidak bergerak. Saat ini, beberapa kata perlahan muncul di tubuhnya. Resusitasi jantung paru. Dahiku langsung dipenuhi garis-garis hitam. Aku memukul kepala Alanmu dengan pukulan tangan. Aduh, sakit. Alanmu langsung bangun. Dengan tangan kecil menutupi kepalanya. Keterlaluan. Ming Yuan, kamu tidak hanya tidak memberiku resusitasi jantung paru. Kamu juga menggunakan pukulan tangan padaku. Siapa yang peduli padamu? Aku berteriak dengan marah. Sepertinya dari penampilanku, dia menyadari sesuatu. Alanmu dengan cepat mendekat dan mengamatiku. Ming Yuan, apakah kamu menangis? Siapa yang menangis? Ini hanya keringat saja. Malu-malu ya, tapi aku senang sekali. Ming Yuan sangat mengkhawatirkanku. Benar saja, ada alasanku menyukai Ming Yuan. Alanmu sambil berkata, lalu memeluk tubuhku. Sudah, jangan memelukku. Aku sesak napas. Setelah bergumul cukup lama, aku baru bisa melepaskan diri dari Alanmu versi wanita dewasa. Cari cara untuk segera pergi. Ya, jangan, Ming Yuan, hari ini giliranmu shift malam. Aku sendiri bosan di rumah. Tidak mungkin,
Aku harus bekerja juga. Ngomong-ngomong, tadi kamu tidak tertangkap kamera pengawas, kan? Kalau sampai ada 2 gaogong sekaligus, akan merepotkan. Tenang saja, aku sangat berhati-hati. Aku baru berubah menjadi gaogong di depan pintu. Alanmu berbicara sambil dalam wujud wanita dewasa. Aku baru bisa merangkak ke dekat baskom dan menelannya. Baskom itu pun menghilang sepenuhnya. Meskipun aku ragu dengan kepercayaan diri Alanmu, tapi aku benar-benar tidak punya waktu lagi. Aku keluar dari ruang ganti. Aku pergi bekerja dulu. Kamu juga jangan membuat masalah dan cepat pulang. Ya. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Waktunya sudah tiba, aku harus pulang. Siasan, sampai jumpa besok, kata gaogong kepadaku sambil memegang tas. Seharusnya isinya pakaian gantiku. Ya, sampai jumpa besok. Pada jam segini, pelanggan sudah sangat sedikit dan pekerjaan juga sudah hampir selesai. Jadi shift malam hanya ada aku sendiri. Setelah mengatur ulang, tidak ada pelanggan. Aku jadi agak bosan. Nah, Mingyuan belum selesai? Wah, suara tiba-tiba itu membuatku terkejut. Aku menoleh dan melihat Alanmu ternyata ada di bawah meja kasir. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang untuk pulang? Alanmu mengubah tubuhnya, bagian atasnya menjadi seperti gaogong. Karena aku ingin meminta maaf. Dasar gila. Aku segera melindungi diriku dengan tangan. Aku mulai bergumul dengan Alanmu. Tenang saja, di sini titik buta kamera pengawas. Tidak akan terlihat. Tiba-tiba bel tanda pelanggan datang berbunyi. Aku hanya bisa menyuruh Alanmu untuk tidak membuat onar. Tapi Alanmu malah menyeringai nakal. Aku merasakan gila. Tapi belum ada cara untuk menghentikan kekacauan Alanmu sekarang, hanya bisa menatapnya dengan saksama. Tamu yang baru saja masuk itu adalah seorang gadis, sepertinya usianya masih SMA. Kulitnya berwarna perunggu, rambutnya diwarnai kuning. Kenapa begitu banyak anak SMA nakal sekarang? Apakah negara Sakura ini benar-benar tidak ada masalah? Gadis itu dengan cepat memilih barang-barangnya dan membawanya ke hadapanku untuk membayar. Membeli sekotak rokok, dan sekotak 10 kondom kecil. Karena jaraknya lebih dekat. Aku bisa melihat gadis di depanku lebih jelas, aku bisa merasakan gadis itu sangat imut, tetapi gadis itu tampak sangat tidak bersemangat. Sesekali menguap, dilihat dari dekat, dia tampak lebih kurus. Agak kurus kering. Karena hukum Sakura, ditambah gadis itu tampak seperti anak SMA. Aku harus mengkonfirmasi dengan gadis itu seperti biasa. Maaf, bisakah saya melihat identitas Anda? Ah, baik. Oke, gadis itu tampak sangat gugup, yang sedikit mengejutkanku. Kupikir gadis nakal memiliki temperamen yang buruk, seperti gadis berambut kuning yang pernah datang ke sini sebelumnya. Namun, gadis di depanku sangat pemalu. Sangat tidak sesuai dengan penampilannya. Gadis itu mencari-cari di dalam tasnya, dan barang-barang di dalamnya membuatku mengerutkan kening. Aku melihat pelumas dan pil kontrasepsi darurat di dalam tas, yang semuanya menunjukkan kehidupan pribadi gadis itu yang berantakan. Yang paling membuatku mengerutkan kening adalah ada bekas suntikan di lengan gadis itu. Aku tahu betul apa artinya ini. Digabungkan dengan gadis itu yang suka menguap, dan lingkaran hitam di bawah matanya, aku kira aku yakin gadis itu orang seperti apa. Gadis itu dengan cemas mencari-cari, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya, kemana perginya? Aku jelas-jelas membawanya. Mungkinkah tertinggal di pelanggan sebelumnya? Aku hampir tidak bisa mengendalikan ekspresiku. Kumohon, jangan biarkan aku mendengar hal-hal aneh itu lagi. Ketemu. Akhirnya gadis itu menemukan identitasnya, meletakkannya di konter dan menyerahkannya padaku. Aku memeriksa identitas gadis itu, Yoshida Takashi, usia 18 tahun. Aku ingin menelepon polisi. Sialan, gadis ini pasti sengaja keluar. Apakah dia tidak tahu bahwa dia baru bisa menjual rokok kepadanya ketika dia berusia 20 tahun? Maaf, pelanggan, usia di identitas Anda menunjukkan bahwa Anda baru berusia 18 tahun. Sambil berbicara, aku menatap gadis di depanku dengan tatapan menggoda. Apakah benar siswi SMA sudah mulai mengonsumsi obat batuk dan melakukan enjokosai? Tidak. Apa? Sebenarnya aku membelikannya untuk pacarku. Kamu punya pacar? Jadi sampai melakukan pie dating? Apa pacarmu tahu? Alasan atau bukan? Itu tidak penting. Aku sudah tidak ingin lagi berurusan dengan gadis ini. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Totalnya 880 yuan, membayar dengan 1000 yuan, ini kembaliannya. Aku memberikan kembalian kepada gadis di depanku. Terima kasih. Gadis itu mengambil kembaliannya. Lalu berjalan keluar, dan setelah gadis itu berdiri di depan pintu, dia menatap langit. Mengulurkan telapak tangannya dan terdiam. Aku bisa merasakan hanya dari gerakan gadis itu, bahwa di luar pasti hujan, karena teringat Gao Gongsan tidak membawa payung saat pergi. Aku ingin keluar untuk memastikan seberapa deras hujannya. Aku mengambil 2 payung secara acak dari tempat payung. Lalu keluar dari supermarket. Hujannya tidak terlalu deras, tapi terasa kalau terkena terlalu lama. Akan basah kuyup. Aku melihat ke arah gadis di sampingku,
Terlihat dia masih terdiam. Sepertinya bingung tentang apa yang harus dilakukan. Aku memberikan payung ke depannya. Menyadari keberadaan payung, Yoshida Gao mengeluarkan suara terkejut. Kalau begini saja, akan basah kuyup. Bawalah payung ini. Tapi, tidak apa-apa. Di toko masih ada banyak payung. Semuanya ditinggalkan oleh pelanggan sebelumnya, dan sering tertukar. Sudah tidak bisa menemukan pemiliknya. Kamu pakai saja. Aku sudah. Setelah itu, kalau ada waktu, kembalikan saja. Yoshida Gao menatapku dengan tatapan kosong. Tertegun lama, ini membuatku merasa sedikit kesal. Ada apa sih? Sebenarnya mau atau tidak? Kalau mau, cepat ambil saja. Aku sendiri harus segera mengejar Gao Gongsan sebelum dia pergi terlalu jauh. Memberikan payung padanya. Setelah aku memanggilnya lagi, Yoshida Gao baru tersadar. Dengan tatapan kosong, dia mengambil payung itu. Aku baru saja bersiap untuk berlari mengejar Gao Gongsan. Tiba-tiba mendengar suara isak tangis. Ini membuatku terkejut dan menoleh, menemukan Yoshida Gao. Ternyata menatap payung yang kuberikan padanya. Tidak apa-apa. Terima kasih, aku hanya... Maaf, aku terlalu aneh. Yoshida-san terus-menerus menyeka sudut matanya. Mencoba menenangkan diri, dan aku juga samar-samar merasakan bahwa gadis itu sepertinya terharu sampai menangis. Tidak mungkin, hanya sebuah payung saja. Apakah ada orang yang akan terharu sampai menangis hanya karena orang lain meminjamkan payung padanya? Jika benar ada orang seperti itu, orang tidak bisa tidak meragukan bagaimana kehidupannya sebelumnya. Ini tiba-tiba mengingatkanku pada sebuah video yang pernah aku tonton sebelumnya. Seorang gadis berjualan rice cooker di siaran langsung online, terus-menerus memamerkannya kepada para pelanggan. Awalnya semuanya masih normal, hatiku sempat kacau sebentar, lalu tanpa sadar menjawab tidak mungkin. Terus menjelaskan produk, tapi segera meneteskan air mata dan terus meminta maaf kepada para pelanggan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis bernama Yoshida-san ini. Bagaimana kehidupannya sebelumnya, tapi aku bisa menebak bahwa dia pasti seorang. Tidak pernah bertemu dengan orang yang benar-benar peduli padanya, itu sebabnya dia akan terharu karena hal-hal kecil seperti ini. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Dia punya pacar yang peduli padanya. Tidak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal, pelanggan. Rekanku baru saja pergi, aku sengaja memilih untuk mengatakan ingin mengantarkan payung untuk rekan kerja. Berharap dia bisa mengerti bahwa aku tidak peduli padanya karena dia, meskipun kejam, tapi juga bisa menghindari kesalahpahaman. Setelah selesai berbicara, aku langsung bergegas keluar, tapi meskipun begitu, Yoshida-san masih menatap punggungku. Melamun untuk waktu yang lama, sampai menerima telepon dan dengan sedikit ragu berkata maaf. Aku segera datang, dengan enggan melihat arah kepergianku. Membuka payung dan meninggalkan supermarket, sementara Alanmu yang berada di dalam toko menggunakan tubuh bagian atas Gaogong yang berubah. Menjulurkan kepalanya dari sisi kasir. Terlalu lembut, ya? Tidak peduli pada gadis manapun, itu membuat kesal, dan sekarang pasti akan pergi ke mengejar Gaogong. Alanmu memasang ekspresi sedih, tetapi dengan cepat menunjukkan ekspresi bersumpah, sudut mulutnya terangkat dengan lengkungan yang tidak jelas artinya. Sudahlah, lagi pula itu juga aku. Gaogong berjalan ke samping. Di bawah atap untuk berteduh dari hujan, berpikir jika hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Maka dia hanya bisa dengan gigi berlari ke stasiun kereta bawah tanah karena berteduh dari hujan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Gaogong melihat tas di tangannya dan mengeluarkan seragam kerjaku dari dalam tas. Gaogong benar-benar tidak peduli dan membalikkan seragam kerja itu. Mencium aroma di seragam kerja itu, aroma siashu, Gaogong berkata dengan sedikit terobsesi. Dan menciumnya dengan lebih kuat lagi. Hahaha, menyebalkan. Lihat wanita bodoh itu, suara riang terdengar dari kejauhan. Gaogong tanpa sadar melihat ke arah itu. Pandangan mereka bertemu, Gaogong mengerutkan kening seperti biasa. Sungguh musuh bebuyutan. Ternyata 4 berandalan yang melemparkan jus ke arahnya hari ini. Wanita berambut hitam masih cukup sopan. Wanita berambut pirang memegangi perutnya dan tertawa berlebihan, seolah perutnya sakit karena tertawa. Sementara 2 remaja berandalan melihat ke arah Gaogong dengan penuh ketakutan. Meskipun orang-orang melihatnya seperti ini, Gaogong tidak merasa malu, hanya perlahan meletakkan kembali seragam kerjaku ke dalam tas. Para berandalan di kejauhan tidak lagi berteduh dari hujan, dan berjalan ke arah Gaogong. Hei, Jalang. Kebetulan sekali. Gaogong tidak berbicara, hanya menatap dengan dingin ke arah para berandalan itu. Mungkin penampilan Gaogong terlalu tenang, membuat wanita berambut pirang itu terlihat sangat kesal dan berjalan di depan Gaogong. Menatap Gaogong dengan tatapan mengancam. Jalang, Jalang. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Katakan apa? Minta maaf? Tentu saja kamu harus meminta maaf kepada kami. Apakah kamu yakin tidak salah? Bukankah seharusnya kalian yang meminta maaf? Jalang?
Kamu benar-benar sombong. Wanita berambut pirang dengan marah meraih kerah baju Gao Gong. Jelas hanya seorang wanita mesum yang memegang pakaian rekan kerja yang kotor. Dan menciumnya seperti anjing di sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Gao Gong masih dengan tenang menatap wanita berambut pirang di depannya. Sikap tenang ini membuat aura wanita berambut pirang itu sedikit melemah. Tidak ada yang berani menyentuh Gao Gong, dan dia melihat teman-temannya di sampingnya untuk meminta bantuan. Pria berambut kuning itu tersenyum melihat penampilan wanita berambut kuning itu. Sungguh, serahkan pada kami, Jalang. Ikut kami. Pria berambut kuning itu menarik lengan Gao Gong dan berjalan menuju gang. Gao Gong tidak melawan, dan dengan dingin mengikuti pria berambut kuning itu, sampai dia yakin tidak ada yang akan tertarik. Pria berambut kuning itu kemudian melepaskan lengan Gao Gong, dengan sikap yang sangat sembrono, mengangkat bahunya di depan Gao Gong. Hei, kamu benar-benar terlalu ikut campur. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya seorang pekerja paruh waktu? Bukankah lebih baik berpura-pura tidak melihatnya? Kenapa sok jadi pahlawan? Benar, wanita berambut kuning itu mengulurkan tangannya, mencubit dagu Gao Gong. Cepat minta maaf, jika kamu tidak ingin menderita. Bagaimana jika aku tidak minta maaf? Jalang. Wanita berambut kuning itu tidak pernah menyangka, bahkan setelah dibawa ke gang. Dalam situasi ini, Gao Gong masih bisa begitu tenang, dan dia sangat marah. Dia mengangkat tangannya untuk menampar Gao Gong. Namun, tangan wanita berambut kuning yang terangkat tinggi tidak kunjung turun. Ini membuat wanita berambut kuning itu menatap Gao Gong dengan ngeri. Lengan Gao Gong di depannya berubah menjadi seikat lendir aneh. Melilit erat lengan wanita berambut kuning itu, membuat wanita berambut kuning itu tidak bisa menggerakkan lengannya. Apa-apa? Dan wanita berambut hitam yang melihat adegan ini, ketakutan dan duduk di tanah. Dua remaja nakal juga tanpa sadar ingin mundur. Tetapi menemukan bahwa kaki mereka juga terjerat lendir. Pada saat ini Gao Gong, yang wajahnya selalu tanpa ekspresi, tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Awalnya aku berpikir untuk mencari kalian, untuk melampiaskan amarahku pada Xia Shuming Sensei. Tapi, aku tidak menyangka kalian akan menyerahkan diri. Jadi, jangan salahkan aku. Monster, tolong. Wah. Beberapa remaja nakal berteriak panik. Tetapi mereka segera tidak bisa mengeluarkan suara. Gao Gong memiringkan kepalanya, dan meletakkan jarinya di wajahnya. Dengan ekspresi bermasalah, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menelan mereka? Tidak terlalu baik. Jika aku menelan sampah seperti ini, itu akan membuatku merasa mual. Membunuh mereka secara langsung juga tidak baik, itu akan menyebabkan keributan. Hehe, aku tahu apa yang harus kulakukan. Gao Gong sepertinya memiliki ide. Wajahnya menunjukkan senyum bahagia, dan dia berjalan ke sisi wanita berambut kuning itu. Meletakkan jarinya di pelipis wanita berambut kuning itu, pertama, ubah ingatannya. Lalu berikan sedikit sugesti, dan itu akan baik-baik saja. Gao Gong kemudian memperlakukan 3 orang lainnya secara terpisah. Semua menggunakan metode serupa, lalu tersenyum puas. Tidak akan ada masalah dengan cara ini. Setelah itu, tidak ada hubungannya dengan kita. Tap-tap, tiba-tiba terdengar suara dari sisi kanan. Gao Gong langsung berbalik dengan waspada. Baru saja hendak menggunakan kekuatan malam secara naluriah untuk mengendalikan orang itu, dia mengurungkan niatnya karena melihat jelas wajah istrinya. Ekspresi panik muncul di wajah Gao Gong. Mengapa Xia Shuming Yuan ada di sini? Kemudian, tatapan Gao Gong tertuju pada payung yang terjatuh dan dia langsung mengerti. Aku datang untuk mengantarkan payung padanya. Hatiku bingung tanpa sadar. Namun, aku sangat ketakutan hingga terpaku di tempat. Setelah beberapa detik, dia perlahan berkata, Tuan Xia Shuming Yuan, Anda benar-benar, Anda mengatakan hal-hal aneh lagi. Aku merasa seperti akan gila. Saat berikutnya, aku berbalik dan melarikan diri. Gao Gong juga tidak berniat untuk menghalangi. Dia hanya perlahan berjalan ke arah payung, mengambilnya, dan menatap ke arah aku melarikan diri. Air hujan dengan cepat membasahi rambutnya, membuatnya tampak sangat berantakan. Sambil berlari, aku mengingat kembali situasi tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Alanmu yang asli seharusnya masih di toko serba ada. Jadi, Gao Gong yang sekarang seharusnya adalah Gao Gong yang asli? Tapi mengapa dia, seperti Alanmu, bisa berbicara bahasa Slime? Apa yang sebenarnya terjadi? Ding! Aku, yang masuk ke supermarket, melihat ke arah kasir. Di sana, Gao Gong berdiri dan menatapku dengan ekspresi tersenyum. Alanmu, Gao Gong yang asli, tidak akan menunjukkan senyum seperti itu padaku. Air hujan yang membasahi kepalaku menetes di pipiku dan jatuh ke tanah. Dengan ekspresi yang sangat sedih, aku menatap Alanmu Gao Gong. Bukan, Alanmu. Bisakah kamu menjelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya melihat Xia Shuming Yuan mengejarmu keluar dan merasa toko perlu seseorang untuk menjaganya. Jadi aku berubah menjadi wujud ini. Selain itu, aku juga telah menghalangi semua kamera pengawas. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa Xia Shuming Yuan baru saja bolos kerja.
Tidak ada yang akan mengeluh tentangmu. Bagaimana? Cepat puji aku. Tidak, yang ingin aku tanyakan bukan itu. Tubuhku sedikit gemetar, jelas berusaha keras untuk menahan emosiku. Alanmu juga menyadari keanehanku dan memiringkan kepalanya. Ada apa? Gaogong, dia itu apa? Apakah dia sejenismu? Alanmu pertama-tama terkejut, lalu menggembungkan pipinya. Apa? Kenapa dia begitu ceroboh sampai ketahuan olehmu? Sial. Padahal aku masih ingin terus menggunakan identitasnya untuk bersamamu. Sia, di toko murah itu. Kenapa dia tidak bisa sehati-hati aku? Sejujurnya, aku ingin sekali berkomentar bahwa Alanmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehati-hatian. Lagi pula, dia baru saja melakukan hal yang sangat berbahaya di meja kasir tadi. Alanmu melipat tangan dengan nada yang sangat tidak puas, seperti dalam film misteri. Seperti penjahat di balik layar yang tertangkap dan bersiap menjelaskan semua proses kejahatannya, dengan sikap acuh tak acuh. Sayang sekali, jika dia tidak ceroboh, aku bisa. Tidak, aku rasa hal semacam itu tidak mungkin. Cih, jadi? Bagaimana kamu tahu ada yang aneh dengannya? Apakah dia berubah menjadi Slime? Ya, aku berkata dengan ragu-ragu. Saat mengantarkan payung kepada Gaogong, aku melihat Gaogong menggunakan Slime untuk menghentikan pertengkaran sebelumnya. 4 berandalan, dan sepertinya melakukan sesuatu pada mereka. Sampai di sini, Xia Shumingyuan tidak bisa menahan diri untuk memegang dahinya. Benar-benar berharap semua ini hanya mimpi. Apakah Gaogong sedang mendongeng tentang mereka? Seharusnya tidak. Dengan kepribadiannya, kurasa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dongeng? Apa maksudnya? Benar saja, Gaogong, benar. Gaogong memang didongengkan olehku. Alanmu melipat tangan dan mengangkat jari telunjuknya. Berkata dengan bangga, yang disebut dongeng itu adalah menjatuhkan lawan sampai hancur. Kemudian menghancurkannya sampai seperti diriku. Alanmu berkata sampai di sini. Lengannya mulai berubah menjadi Slime, tetapi segera berubah kembali menjadi Gaogong. Menatap lengannya dengan sedikit terpesona, seolah sangat puas dengan tubuhnya ini. Memahami tubuh ini, kemudian memiliki perasaan yang sama dengannya, dan juga dapat dengan bebas berubah menjadi dirinya. Kalau begitu, Gaogong sekarang, kamu bisa menganggapnya sebagai belahan diriku. Kalau begitu, apakah masih ada orang bernama Gaogong di dunia ini? Aku bertanya dengan sangat gemetar. Tentu saja, aku tidak mengubah apapun tentang orang itu, jadi dia hampir sama dengan dirinya sendiri. Hanya saja dia bisa berubah menjadi Slime, seperti seorang gadis yang tiba-tiba memiliki kemampuan magical girl. Besok, bisakah kamu mengatakan bahwa dia bukan dirinya sendiri hanya karena dia bisa berubah menjadi gadis penyihir? Menurutku itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Alanmu, tetapi aku tidak ingin membantah Alanmu karena jika aku membantah Alanmu, itu berarti aku menyangkal semua tentang Nona Takamiya saat ini. Aku tidak ingin seperti itu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri dalam hati bahwa Nona Takamiya adalah Nona Takamiya. Jika aku tidak meyakinkan diriku sendiri seperti itu, maka aku harus mengakui bahwa Alanmu telah membunuh Nona Takamiya. Dan kemudian aku harus membenci Alanmu. Bagaimanapun juga, itu bukan yang aku inginkan. Selain Nona Takamiya. Alanmu, apakah kamu memiliki tubuh terpisah yang lain? Aku juga pernah melihatmu berubah menjadi wanita lain sebelumnya. Jadi, tidak, tubuh terpisahku saat ini hanya Takamiya. Meito, kamu juga bisa merasakannya, kan? Saat aku berubah menjadi orang lain, aku tidak bisa mereproduksinya dengan sempurna. Itu karena aku tidak mengasimilasi bayangan orang itu, hanya sihir berburu. Alanmu berkata sambil terus berubah. Berbagai penampilan yang pernah dia ubah sebelumnya, yaitu wanita karir di dekat sini. Aku juga samar-samar menyadari hal ini. Bagaimanapun, di antara transformasi Alanmu, di antara semua wanita, hanya Nona Takamiya yang memberiku perasaan yang begitu nyata. Dia juga satu-satunya gadis yang bisa merasakan aroma tubuhnya dan aroma sampo. Alanmu keluar dari stan radio dan meletakkan tangannya di bahuku, menatapku dengan ekspresi mengejek. Kenapa, Meito? Apakah kamu akan membenciku sepenuhnya karena hal-hal ini? Melihat Alanmu di depanku dengan ekspresi memelas. Aku juga tidak bisa membedakan apakah dia Alanmu atau Nona Takamiya. Namun, ada satu hal yang sangat jelas. Aku tanpa sadar memalingkan wajahku dengan sedikit malu. Mana mungkin? Jika aku benar-benar bisa membenci Alanmu, aku tidak akan begitu khawatir. Alanmu tertegun sejenak. Lalu dia mulai menyeringai. Ya, benci? Apakah ini pengakuan cinta tiba-tiba? Apakah ini pengakuan cinta dengan tujuan menikah? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Alanmu tiba-tiba memegang kedua pipinya dan tubuhnya terus menggeliat. Aku harus menjadi ibu yang berkualitas. Tunggu, Meito, lahirkan banyak bayi monster selama bertahun-tahun. Aku sedikit speechless. Ini mungkin cerita paling menakutkan yang kudengar tahun ini. Alanmu itu, sungguh. Selama ini, sebenarnya aku tidak peduli dengan masa lalu Alanmu, dan tidak ingin menanyakannya. Bahkan ketika dia tiba-tiba muncul di hadapanku dan berkata ingin tinggal bersamaku,
Aku hanya sedikit terkejut. Tetapi aku tidak bertanya apapun. Namun, tadi ada momen di mana aku sangat takut jika Alanmu memberitahuku bahwa dia telah menyerang banyak manusia, mengubah mereka menjadi Slime, bahkan agar seluruh dunia berubah menjadi Slime. Seperti teori konspirasi terkenal itu, para petinggi dunia dikendalikan oleh manusia kadal. Karena jika itu benar, aku tidak akan tahu di mana posisiku. Apakah aku harus berada di pihak bangsaku sendiri, atau di pihak Alanmu? Ah, Shuming, ayo kita berusaha sekarang. Berusaha apa? Tentu saja, hamil bayi kecil. Alanmu mendekatkan tubuhnya, mendekat ke telinga Shuming. Berbicara dengan lembut.